epidemiologi ya. Sebelumnya ada yang pernah sudah belajar tentang materi ini? Ada? Belum rasanya. Belum pernah? Belum, Pak. Ya, ini kan terkait nanti dengan aplikasi kita untuk menginput data ya. Jadi keperluannya adalah dalam hal perencanaan. Nah, kan kita pernah belajar teori manajemen untuk perencanaan obat. Bahwa salah satu dasar kita untuk merencanakan obat itu adalah metode epidemiologi ya. Selain dari metode konsumsi yang umum digunakan. Maka farmasis dianggap perlu juga tahu begitu ya. Secara teoritis apa itu epidemiologi dan pemanfaatannya terkait dengan input data tadi. Dari pengertiannya ya berdasarkan asal kata dan definisi ya dari pakar yang memahami tentang epidemiologi ini bisa kita baca nih ya. Jadi studi tentang penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit pada manusia. Dan mengapa terjadi distribusi semacam itu gitu ya. Jadi contoh sekarang wabah COVID ini ya. Maka para pakar atau para ahli epidemiologi ini menjadi sangat penting keberadaannya ya. Untuk bisa kemudian mengetahui penyebaran dan penyebab virus ini berkembang di Indonesia misalnya ya. Jadi pada pengertian definisi yang lain juga kurang lebih sama ya. Secara pengertian tidak terlalu banyak yang berbeda. Intinya adalah untuk mengetahui asal dan bagaimana suatu penyakit itu menyebar di dalam populasi atau kelompok masyarakat. Nah, tambahannya adalah untuk digunakan sebagai pengendali begitu ya, masalah-masalah kesehatan yang muncul akibat penyakit tadi. Kita bisa lihat ada 3 hal pokok dalam pengertian epidemiologi tadi, yaitu yang pertama adalah frekuensinya. Meliputi upaya untuk melakukan perhitungan secara kuantitatif ya. Jadi jumlah kejadiannya, berapa banyak korbannya, berapa luas sebarannya ya. Jadi ukuran-ukuran secara kuantitatifnya bisa kita lakukan. Dan juga masalahnya kemudian untuk dilakukan perbandingan. Jadi kejadiannya di tempat yang berbeda ya, di kelompok masyarakat yang berbeda, itu bagaimana? Contoh misalnya COVID-19 ya, yang terjadi di benua Eropa yang memiliki 4 musim, dibandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki 2 musim. Nah, itu dicatat frekuensi kejadiannya seperti apa, korbannya
seperti apa dan seterusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan distribusi. Jadi penyebarannya seperti apa? Hubungannya dengan karakter atau variabel orang, individu ya yang terdampak atas penyakit itu, kemudian tempat dan waktunya. Jadi penyebarannya ini di mana saja dan kapan saja ya. Nah, kemudian yang ketiga yang sangat penting adalah determinannya, yaitu faktor yang mempengaruhinya apa saja terkait wabah tadi bisa muncul dan menyebar ya. Contoh COVID-19 faktor yang mempengaruhi tadi suhu, cuaca, iklim, musim, kemudian disebarkan melalui apa ya? Apakah kontak antar manusia, manusia dengan binatang kah? Nah, kalau kontak antar manusia apakah melalui droplet atau melalui udara ya, airborne? Kemudian berhubungan atau memberi resiko terhadap terjadinya penyakit atau masalah di kesehatan. Nah, kita juga bisa mengetahui ya hubungan antara demografi. Demografi ini adalah faktor-faktor kependudukan ya. Jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan ya, kesejahteraan. Kemudian hubungannya dengan epidemiologi itu sendiri dan transisi dalam kesehatan. Hubungannya dengan kematian, kelahiran, ya, kesuburan, kemudian infeksi, dan seterusnya. Di mana faktor demografi ini tentu sangat berpengaruh terhadap adanya perubahan dalam penyebaran penyakit dan pola penyakit itu sendiri. Jadi tidak ada kemudian dalam lingkungan yang berubah ya, dalam masyarakat yang berubah, itu pola penyakitnya sama. Nah, sehingga akan terus dipelajari seiring dengan perubahan yang terjadi pada demografi dan lingkungan tadi ya. Bagaimana pola penyakitnya terus-menerus dipantau. Nah, sebagai informasi misalnya Ulun pernah baca di salah satu jurnal terkait dengan perubahan iklim ya, meningkatnya pemanasan global itu mencairkan banyak es abadi di kutub utara misalnya. Nah, sementara banyak virus purba di dalam es yang mencair tadi yang bisa jadi akan lepas kembali ke lingkungan. Sehingga virus purba tadi akan menimbulkan hal yang sama seperti pandemi COVID-19 saat ini ya. Nah, itu contoh bagaimana kemudian epidemiologi itu bermanfaat untuk mencegah itu terjadi. Jadi sudah memprediksi dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Hindi pada hijau, cuma tuh kayak ini kan. Untuk itu nanti semalam tuh Kemudian apa yang menjadi sasaran dari epidemiologi itu? Ya, sasarannya adalah populasi manusia yang berada dalam wilayah atau cakupan yang terkecil misalnya desa gitu ya, serta pada waktu yang tertentu. Jadi pada wilayah tertentu dan
waktu tertentu. Nah, ruang lingkup epidemiologi ini subjek dan objeknya adalah masalah kesehatan yang terkait dengan penyakit infeksi, program keluarga berencana, begitu ya, terkait dengan pertumbuhan populasi, kemudian program perbaikan lingkungan atau sanitasi dalam pemukiman masyarakat, begitu ya, dan lain-lain yang terkait dengan masalah-masalah yang mungkin muncul dalam bidang kesehatan. Nah, masalah kesehatan yang dimaksud menunjuk kepada masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia, bukan orang per orang seperti pada kedokteran klinis. Ya. Jadi kalau kedokteran klinis atau medis itu kan yang diteliti adalah penyakit pasien per pasien atau orang per orang, untuk kemudian dilakukan diagnosa kan. Nah, kalau epidemiologi dia meneliti tentang sekelompok manusia. Di dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan, dimanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tersebut. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah data ya. Jadi pemanfaatan data dari hasil survei tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tadi. Kita bisa lihat kegunaan dari ilmu epidemiologi ini ya, mulai dari penyebab penyakit, kemudian sejarah secara alaminya penyakit tadi berkembang, muncul begitu ya, sampai kemudian menyebar ke seluruh dunia ya, atau hanya berada pada suatu komunitas tertentu. Kemudian mendeskripsikan status kesehatan dari suatu populasi. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap intervensi atau tindakan yang dilakukan atas penyebaran penyakit tadi. Nah, contoh evaluasi terhadap intervensi itu adalah melihat seberapa efektif misalnya promosi kesehatan yang dilakukan, ya, upaya-upaya pencegahan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan ya program dari public health service atau sarana pelayanan kesehatan yang ada. Ini bisa kita lihat kegunaannya juga secara teknis ya, dalam membantu pekerjaan administrasi kesehatan. Jadi hampir semua data terkait epidemiologi ini kemudian digunakan sebagai data dasar untuk membuat kebijakan perencanaan begitu ya, dan evaluasi terhadap permasalahan yang muncul dari program yang dijalankan di bidang kesehatan. Kita bisa lihat juga ya manfaatnya atau kegunaannya untuk menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan.
Sehingga dapat disusun langkah-langkah penanggulangan selanjutnya, baik yang bersifat pencegahan atau preventif ya, maupun kuratifnya atau pengobatannya. Nah, selain itu juga epidemiologi ini bermanfaat untuk menerangkan perkembangan secara alamiah dari suatu penyakit. Jadi perjalanan penyakit tadi bisa digambarkan begitu ya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk keterangan tentang frekuensi dan penyebaran penyakit tadi menurut waktu. Sehingga bisa dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan perjalanan penyakit tadi sedemikian rupa sehingga tidak berkelanjutan. Jadi wabahnya bisa selesai. Selanjutnya juga dapat menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan ya. Dari data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tadi akan dapat diperoleh keterangan tentang keadaan masalah kesehatan tersebut. Nah, keadaannya di sini merupakan perpaduan ya dari keterangan menurut ciri-ciri orang atau pasien yang menderita penyakit tadi, kemudian tempat dan waktu penyebaran. Nah, di sini ada pengertian tentang keadaan masalah kesehatan. Ini tolong bisa diingat begitu ya. Perbedaan antara epidemi dengan pandemi. Nah, sekarang kan ada istilah COVID-19 ini adalah pandemi. Kemudian ada juga yang disebut dengan endemi. Dan yang terakhir, sporadik. Sporadiknya ini bukan surat tanah ya. Jadi ini pengertian-pengertian keadaan masalah kesehatan. Nah, ini kalau kita buat siklusnya ya, maka epidemiologi ini bisa menjawab berbagai macam pertanyaan terkait dengan masalah kesehatan yang faktual terjadi di kehidupan manusia begitu ya. Jadi dia bisa menjawab apa itu penyakit ya. Siapa yang terkena penyakit itu? Kapan penyakit itu bisa terjangkit dan menyebar? Kemudian di mana penyakit itu kemudian terjangkit dan menyebar? Nah, sehingga kita bisa memastikan hipotesisnya ya, dugaan-dugaan atas kemungkinan mengapa penyakit itu kemudian muncul. Dan mengkonstruksi dugaan untuk menghentikan penyebaran penyakit tadi. Sama dengan COVID-19 saat ini ya, semuanya masih berupa hipotesis. Termasuk yang sempat diralat juga adalah penyebarannya. Jadi awalnya disampaikan droplet,
melalui cairan yang dikeluarkan oleh penderita. Nah, terbaru hasil penelitian pakar epidemiologi ternyata penyebarannya melalui airborne ya, bisa melalui udara ternyata. Nah, ini contoh bahwa hipotesis-hipotesis yang semula muncul, dugaan-dugaan yang semula muncul, itu bisa jadi akan terkoreksi dengan adanya penemuan-penemuan begitu ya, hasil penelitian yang itu basicnya adalah ilmu epidemiologi. Nah, sehingga sangat banyak peran epidemiologi ini dalam pelayanan kesehatan. Yang ini juga perlu dipahami oleh farmasis ya. Jadi bukan hanya dokter, bukan hanya kesehatan masyarakat begitu ya, yang memahami tentang epidemiologi ini ya. Karena banyak juga masalah penyakit yang ditimbulkan dari obat. Nah, ini yang penting untuk kemudian kita kembangkan juga. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan pengantar epidemiologi? Ada? Nanti materinya akan dibagikan oleh Depadli ya ke yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi pharmaceutical care dalam farmasi komunitas. Nah, ini ulun beri tugas individu kepada semua. Materinya ini sudah ulun minta dibagikan ke Depadli ya. Jadi pengarang bukunya ini Alpes da Costa dan kawan-kawan. Jadi implementasi pharmaceutical care. Nah, ulun tolong bisa dibuatkan resume ya. Resume dari chapter 19 ini. Jadi tugas untuk kita meresum dan nanti pada pertemuan berikutnya kita menyampaikan hasil resumenya. Jadi apa saja yang diperlukan dalam implementasi layanan kefarmasian ya, atau pharmaceutical care tadi di dalam farmasi komunitas. Nah, silakan ditranslate. Ya. Resumnya diketik kah, Pak? Ya, ada buat dikumpulkan. Diketik kah, Pak, atau ditulis tangan? Diketik. Oh, iya. Ya, jadi sampai di sini saja nih, habis dah. Cuman berapa lembar kok? Berapa lembar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikumpulnya di mana, Pak? 8, 9,
10 lembar aja ini. Dikumpulnya di mana Pak? Di psikologi kah Pak? Nah, nanti dikirim ke apa? Ulun bikinkan nanti Google apa namanya itu, Classroom. Oke Pak. Nanti bisa dikirim lewat Google Classroom ya. Link Google Oke. Classroom-nya nanti ulun ulun bagikan ke Depadli. Iya, Pak. Paham ya tugasnya ya? Jadi meresum chapter 19 ini. Judulnya implementasi pharmaceutical care di farmasi komoditas. Oke ya. Resumnya ke bahasa Indonesia aja loh, Pak. Ya, bahasa Indonesia, masa bahasa Inggris. Biar bisa. Ya. Iya, Pak. Cukupkan kuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.